Kayak nama nih, kayaknya sudah mulai ada gila-gilanya ya guys ya. Karena dia mengarang cerita seenak sendiri. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Terima kasih teman-teman terus mengikuti channel ini yang sekarang ini ya sering kali nggak upload ya. Nggak tiap hari, bisa 10 hari sekali gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, tetap kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan bahas tentang kain nama yang ngarang bebas sesuka hatinya sendiri. Dia bahkan mengatakan bahwa penyaliban tuh nggak nyata. Dia mengatakan cerita tentang Lazarus yang ngawur dan beberapa cerita yang lainnya. Tapi saya akan fokus pada dua pembahasan ini. Jangan kemana-mana, mari kita bahas. Yeshua HaMashiach ini adalah orang sakti, Ustaz. Dan seluruh tanah dari mulai Gaza, Hebron, terus sampai keluar sana ke apa yang dibilang Tel Balat atau tepi barat. Itu semua orang tahu bahwa Kristus ini bukan orang sembarangan. Siapa coba yang berani paku dia? Logikanya kan gitu. Dan Bible menerangkan itu bahwa kejadian penyaliban tidak pernah terjadi. Dia ada seorang laki-laki yang sudah mati 14 hari namanya Lazarus. Dia memohon kepada Allah di hadapan orang-orang ini. Aku engkau yang utus. Lazarus bangun. 14 hari dia bangun keluar. Mati dan wangi harum gitu, dan apa kafannya nggak rusak. Ada anak kecil 12 tahun meninggal, lalu dia pegang tangannya, dia bilang talita kum, bangunlah engkau ya anak perempuan kecil, talita kum, bangunlah. Bangun dia. Semua orang tahu dia jalan di atas kepala orang. Jalan sambil berbicara gitu tentang ini doaku ajarkan kepadamu. Namanya doa yang kaosnya dipakai sama anek. Nah, yang pertama yang kita akan bahas itu adalah tentang Yesus, Tuhan Yesus Kristus, yang mana dia katanya membangkitkan Lazarus. Dan membangkitkan Lazarus ini yang uniknya menurut kisah dari kain nama itu dibangkitkan pada hari ke-14. Ya mungkin didramatisir sama kain nama, tapi ini ya menurut saya keterlaluan aja sih. Karena ya memang gak ada, masa dibangkitkan di hari yang kesekian ini, ya kan? Oke, kita langsung bahas aja. Nih, Lazarus dibangkitkan itu ada di Yohanes 11 ya. Di Yohanes 11. Nah, ini yang akan kita coba bahas. Dalam Yohanes pasal 11 dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Lazarus ini saudaraan dengan Maria dan Marta. Maria di sini bukan Maria Magdalena ya, seperti yang dibilang kain nama. Kain nama beberapa kali mengatakan ini Maria Magdalena. Ini ngawur. Ini Maria yang jelas-jelas ini asalnya dari Betania. Jadi bukan Maria Magdalena. Maria, ia perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi mereka datang berbondong-bondong dan mengatakan pada Yesus, ini loh yang kau kasihi, saudara yang kau kasihi sakit. Dan itu siapa? Dan itu adalah Lazarus. Itu statement dari teks ini. Dan dikatakan dalam teks ini juga ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Loh, tidak membawa kematian, padahal faktanya dia mati kan. Tetapi akan menyatakan kemuliaan. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya menyatakan kemuliaan ini apa nih? Nah, nanti ini yang coba kita akan bahas ya. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Anak Allah ini Yesus ya akan dimuliakan. Nah, kalau kita lihat di sini berarti sakitnya Lazarus ini memang ada tujuan khusus yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan Lazarus ini. Ya intinya ya nggak apa-apa lah, mati nggak apa-apa. Yang penting kematiannya ini nanti akan mendatangkan kemuliaan Allah. Ya intinya kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kalau kita lanjutkan dalam pembahasan ini ya, Yesus memang mengasihi Marta kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi dia sengaja memperpanjang waktu, yaitu 2 hari. Sengaja telat, gak datang tepat waktu. Nah makanya tetapi sudah itu ia berkata pada muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Jadi sudah 2 hari kembali ke Yudea.
Murid-murid itu berkata padanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau." Jadi Yesus ini berusaha dibunuh, tapi Yesus malah berani ke sana dan mengatakan, muridnya mengatakan, "Masih maukah engkau kembali ke sana?" Ya, siapa juga orang yang mau kembali ya kalau dalam hal ini kan sudah pernah berusaha akan dibunuh, tapi masih berani-beraninya Yesus mau datang kembali ke sana, ke tempat kampung halaman dari Lazarus. Tapi ya nggak apa-apa, kan Tuhan punya rencana. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian ini, ya kalau kita lihat di bagian ini kembali ya. Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk." Ya, ini maksudnya membicarakan tentang tadi ya. Karena ia melihat tentang terang dunia itu. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak dalam dirinya. Demikian perkataannya. Sesudah itu ia berkata padanya, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia." Jadi jelas visi dan tujuannya bahwa Yesus ingin membangkitkan Lazarus. Ya, tapi sekali lagi di sini beberapa murid ya tetap nggak percaya aja sama Yesus gitu loh. Ini kebiasaan mereka sih. Makanya dikatakan juga di sini kan, Thomas nih. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata pada teman-temannya, yaitu murid yang lain, "Marilah kita pergi untuk mati bersama dengan dia." Jadi ini semacam satir yang dilakukan Thomas. Dia sedang satir tentang kedatangan Yesus kepada Lazarus. Ya intinya, marilah, ya udahlah, ayo kita sama-sama matilah sama Yesus begitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya, namanya orang satir ya. Dan kemudian ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania, jadi bukan Magdalena ya. Berapa hari dikatakan? 4 hari. Nah, inilah yang saya mau ajak kita untuk soroti. Apa yang disampaikan oleh Kainama tadi. Kainama mengatakan bukan 4 hari. Tapi berapa hari yang disampaikan tadi oleh Kainama? Kainama mengatakan 14 hari. Dan ini ya antara dia ini sebenarnya gak tahu atau sengaja apa begitu kan. Ya namanya juga Kainama. Kalau gak melesetin dia bisa demam. Bisa sakit opname di rumah sakit ya. Nah, satu bagian lagi ya, bahwa apa yang dikatakan Kainama jelas salah. Dia salah mengatakan bahwa Lazarus dibangkitkan di hari yang ke-14. Yang selanjutnya juga yang saya mau soroti adalah Kainama mengatakan bahwa Bible katanya tidak menceritakan, tidak menyatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Nah, ini lebih ngawur lagi nih ya, karena dalam ayat Alkitab ya kita akan coba lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Ini jelas juga sebenarnya. Pasal yang 19 ini ya. Dikatakan di situ ya. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan. Mereka bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah dan Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu itu yang bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, jelas-jelas dikatakan di sini ya, di Bukit Golgota, dan juga dia disalibkan. Nah, ini bagaimana bisa kemudian dia mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan? Nah, ini kan hoax yang benar-benar dibikin oleh yang namanya seorang manusia yang bernama Kainama gitu. Nah, ini kan disalibkan jelas ya, disalibkan. Kalau kita mau lihat ke bahasa Yunaninya juga, ini jelas disalibkan ini. Ayo, kita akan lihat ya. Nah, disalibkan atau stauro. Nah, ini kan disalibkan. Bahasa Indonesianya ini ya ini ya, untuk memperkuat
dengan tiang yang ditancapkan membentang untuk menyalip, untuk menancapkan tiang. Jadi ya benar-benar disalib, bahasa Yunaninya juga dibilang disalib. Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya salibkanlah. Nih, disalibkan. Jadi kalau apa ya, kalau masih nyangkal ini ya, nyangkal tuh boleh gini loh maksudnya. Dalam kitab saya Yesus tidak disalibkan. Nah, oke. Tapi kalau bilang dalam Bible tidak menyatakan bahwa Yesus salibkan, nah ini yang masalah nih. Jadi kayak nama jangan jadi polemik, jadi masalah untuk hal-hal yang sebenarnya sudah jelas-jelas nyata bahwa Yesus salibkan. Ya, dua hal ini yang saya mau kritisi hari ini. Teman-teman silakan belajar banyak ya dalam Alkitab. Dan teman-teman yang terus belajar, saya doakan untuk terus setia mengikut Tuhan sampai nanti Tuhan panggil ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Luis Prasio sini. God be with you all.